lebih termotivasi karena mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mengapa hal tersebut penting. Ini membuat mereka lebih terlibat dan bersemangat dalam berpartisipasi dalam kegiatan PJOK. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang jelas membantu guru dalam menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kemampuan siswa. Ini memungkinkan penerapan strategi diferensiasi yang efektif dan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, dengan soal yang kedua yaitu ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan dengan kalimat yang tadi, yang atas soal yang pertama tadi. Salah satu pengalaman saya terkait dengan konsep tujuan pembelajaran adalah ketika saya mengajar kelas PJOK di sekolah menengah, kami memiliki tujuan untuk memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar dalam olahraga bulu tangkis misalnya. Saya merencanakan setiap sesi dengan tujuan yang jelas, mengajarkan teknik dasar memegang raket, gerakan dasar seperti forehand dan backhand, serta aturan dasar permainan. Pada awal pelajaran, saya menjelaskan kepada siswa mengapa belajar olahraga bulu tangkis penting. Saya menggarisbawahi manfaatnya untuk kesehatan fisik, koordinasi, dan strategi mental. Siswa-siswa saya merespon positif karena mereka memahami relevansi dan tujuan dari apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, dalam menjalankan aktivitas praktik, saya membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat keterampilan mereka. Siswa yang lebih berpengalaman mendapat tantangan lebih lanjut, sementara yang masih belajar teknik dasar diberi arahan lebih intensif. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Selanjutnya, melalui tujuan yang jelas ini, saya merencanakan setiap sesi pembelajaran dengan matang, memastikan bahwa aktivitas yang disiapkan relevan dan bermakna bagi pembelajaran siswa. Hasilnya, siswa tidak hanya belajar keterampilan fisik baru, tetapi juga merasa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PJOK dan merasakan kemajuan yang mereka capai dalam olahraga bulu tangkis. Itu salah satu materinya, Kak Samsudin. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Yulfitri yang telah menyampaikan materi dari kelompok 1. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi sesi saran apa tanya jawab, Kak? Ada itu yang raise hand tadi. Oh ya, baik Kak. Untuk kakak-kakak yang mau memberikan saran atau pertanyaan nanti boleh dipersilakan langsung saja. Nanti kita punya Kak Jepriadi dan Kak Mujib nih, pakar ahlinya itu. Pakar ahlinya. Ayo kakak-kakak yang lain. Ya. Boleh mau minta klarifikasi atau memberi penguatan juga boleh ya. Iya boleh. Bebas ya. Silakan kakak-kakak. Ini mengenai tentang tujuan pembelajaran ya. Ayo kakak-kakak, nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya pikir ya apa yang dipresentasikan oleh Kak Muhsin bersama teman-teman tadi sudah disampaikan Kak Yulfitri mengenai tentang kata kunci yang pertama ya, yaitu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran yang efektif untuk diperhatikan. Betul kakak-kakak, tujuan pembelajaran adalah hal yang penting ya, sangat penting sekali. Kalau kita kembali kepada background design ya kan, untuk merancang pembelajaran, maka salah satu hal yang pertama kita tetapkan adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini kan
ya seperti suatu perjalanan di suatu tempat ada yang mau dicapai, ya kan? Ngapain kita mengajar tapi tujuannya tidak jelas. Nah, tujuan itu juga harus secara komprehensif ya kakak-kakak ya. Harus ya mencapai yang namanya tujuan kognitif, sikap, attitude-nya dan juga keterampilan. Nah, oleh karena itu kakak-kakak dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif sebagai landasan utamanya tujuan pembelajaran harus kita tetapkan. Ya. Baik, sebentar. Silakan bergabung Kak Nirwa. Oke. Nah, terus kakak-kakak di dalam presentasi tadi sudah menceritakan tentang pengalamannya ya. Ini juga saya pikir betul. Hanya saja di sini mungkin boleh kita memberikan masukan kepada kelompok 1 bahwa sebetulnya di dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu harus dikembalikan kepada tujuan komprehensif tadi ya. Di sini belum terlihat kakak-kakak yang kelompok 1 bagaimana tujuan secara spesifik ketika menyampaikan tujuan kognitifnya dan juga mengenai tentang afektifnya dan juga psikomotornya. Jadi kakak-kakak kita sepakat bahwa salah satu kriteria pembelajaran PJOK yang efektif itu apabila sang guru PJOK mampu menetapkan tujuan pembelajaran secara komprehensif. Dan kita sepakat tanpa ada tujuan pembelajaran, maka kakak-kakak itu menggambarkan sebuah pembelajaran yang kurang efektif. Oke, jelas ya kakak-kakak ya? Ya Kak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 untuk manajemen waktu, saya pikir bagus ya, pas 7 menit, walaupun kurang-kurang dikit, enggak apa-apa lah ya. Baik, kemudian kita masuk ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Terima kasih kepada kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1 ya, pakar-pakar tujuan pembelajaran. Baik. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2? Kak Anton ya? Ya Kak. Oke Kak Anton. Timnya siapa tadi Kak? Kak Narti, Kak Riko, Kak Ahmad. Sudah hadir kan? Selamat bergabung Kak Nirwa. Kak Narti, tampilkan apa aja gimana Kak? Ini terlambat Ketua, banyak kali doanya nih Ketua. Ya, biasa, jangan ngantuk. Ya, bisa udah bisa kita mulai itu. Terima kasih Pak Ketua Kakak kita Samsudin. Siap. Sudah mendarat di Dumai ya. Mendarat dengan sempurna. Nah, jangan lupa ke Istana Siak. Istana Siak, siap. Aman dijemput. Jadi traktir sama Kak Sunarti nanti itu. Baik bisa. Oke. Silakan kelompok 2. Nah, ini Kak. Oke, mantap. Makasih Kanto. Oke Kak, kita mulai Kak ya, biar cepat ya. Ya Kanto. Timnya siapa nih Kanto? Ini Kak. Oke, baik. Makasih. Lanjut Kanto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, jadi kami beranggotakan di situ Kak Sunarti, Kak Aman, Kak Riko, dan saya sendiri. Materi kata kunci yaitu pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan, aktivitas motorik peserta didik. Langsung ke pertanyaannya Kak ya. Betul Kak. Ya, jadi pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi yaitu
Ya, yang A, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Jadi kami tadi sudah berdiskusi dan mendapatkan hasilnya. Jadi jawabannya yaitu karena potensi ini memungkinkan peserta didik untuk mampu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman baru secara signifikan ketika pengalaman belajar memiliki potensi. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang berharga untuk peserta didik dan dengan menerapkan kedisiplinan yang baik sangat menunjang untuk bisa mendapatkan pencapaian hasil yang diharapkan, Kak. Jelas, Kak? Jelas, Kak, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jadi di sini kami berempat, jadi masing-masing orang akan menceritakan pengalamannya. Kita mulai dari pengalaman dari Kak Sunarti, yaitu melatih anak di sekolah dari dasar hingga anak tersebut terpilih untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi dalam cabang atletik O2SN tingkat sekolah dasar. Ini pengalaman dari Kak Sunarti, Kak. Salah materi. Oke, selanjutnya pengalaman dari Kak Riko. Semenjak mengajar di SDN 10 Merempan Hilir, prestasi siswa semakin meningkat di bidang olahraga. Salah satunya cabang olahraga badminton. Tahun ini siswa kami mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Selanjutnya pengalaman dari Kak Aman. Semenjak saya mengajar, saya mempunyai keinginan meningkatkan prestasi anak di beberapa cabur. Dan yang paling saya utamakan cabang olahraga sepak bola. Alhamdulillah saat saya meningkatkan potensi anak di bidang sepak bola, saya melihat peningkatan potensi sehingga anak-anak bisa mengikuti kejuaraan Piala Menpora di kecamatan dan di kabupaten. Dan sebagian dari anak-anak pun bisa mengikuti tes prapon. Dan yang terakhir pengalaman dari saya, yaitu di samping kita memberikan materi, kita juga dapat melihat potensi, minat, dan bakat peserta didik. Dari pengalaman saya sendiri, ada beberapa siswa yang mahir di bidang olahraga, dan saya sarankan peserta didik tersebut untuk mengembangkan bakatnya di luar jam sekolah atau mengikuti ekstrakurikuler. Saya sendiri di sekolah melatih eskul sepak bola. Disitulah bakat peserta didik kita asah secara mendetail dari kedisiplinan, etika, dan kerjasama saat bermain. Dan alhamdulillah, Kopda di bulan Mei kemarin, beberapa siswa terpilih untuk mewakili kecamatan ke kabupaten di cabang sepak bola. Itu Kak, hasil dari diskusi kami kelompok 2. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Kak Anton Subagio. Ya, Kak Sunarti. Dan juga, siapa lagi tadi Kanto? Kak Aman. Kak Aman, ya. Dan Kak Enrico. Baik, makasih Kak Anton yang sudah memaparkan kata kunci yang kedua, yaitu merancang aktivitas pembelajaran harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan motorik, ya, keterampilan penampilan gitu. Baik, kakak-kakak yang lain dari yang disampaikan oleh Kak Anton bersama tim, ada yang mau disampaikan? Silakan Kak Rasen. Ini dibutuhkan ini, ya, butuhkan pandangan orang kakak-kakak terkait dengan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan keterampilan. Salah satu kriteria pembelajaran efektif, ya, pembelajaran PJOK efektif. Oke, ada kakak-kakak? Silakan. Ada? Baik, kakak-kakak yang hebat, yang luar biasa. Terkait dengan
kata kunci yang kedua ini, ya, bahwa kita sekarang harus memahami dan memiliki keyakinan dan pandangan bahwa salah satu kriteria ya pembelajaran yang efektif tersebut atau maksudnya pembelajaran PJOK yang efektif itu apabila pengalaman belajar yang kita sajikan kepada peserta didik dapat mengoptimalkan atau berpotensi di dalam meningkatkan keterampilan. Ya, keterampilan baik itu keterampilan yang bersifat spesifik maupun yang umum, kan begitu, ataupun lokomotor, manipulatif dan non lokomotor kalau untuk di tingkat SD, ataupun keterampilan yang spesifik ke kecabangan olahraga atau ke keterampilan fisiologisnya, ya. Nah, ini salah satu indikatornya, ya. Oke, kakak-kakak, kenapa kita diskusikan ini? Karena ini pengalaman belajar, banyak fakta di lapangan dalam mengembangkan pengalaman belajar melalui variasi berbagai aktivitas, tetapi tidak dapat ataupun ya potensinya ada, cuman tidak besar, kan begitu, ya. Nah, jadi dalam mengembangkan ataupun merancang pembelajaran yang berbasis pengalaman, paling tidak kakak-kakak kita tujuan kita apa, ya. Jadi antara nomor 2 dengan nomor 1, tujuan dengan pengalaman belajar ini harus betul-betul memiliki pemahaman yang mendalam kita, ya. Tak mungkin kita merancang kegiatan pengalaman belajarnya tetapi tidak untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ini kakak-kakak, ya. Nah, kadang-kadang karena kita merancang variasi tetapi menyajikan variasi tersebut membawa situasi belajar siswa tidak aktif, ini juga salah satu kegiatan yang tidak memberikan pengalaman yang potensial untuk meningkatkan keterampilan. Tapi memang dalam mengembangkan variasi yang dapat meningkatkan pengalaman belajar, pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilan, maka kakak-kakak perlu kemampuan kreativitas, ya. Kemampuan kreativitas yang dilahirkan dari proses berpikir kritis, kan begitu. Lahirlah kreativitas, terus lahirlah yang namanya sebuah inovasi. Nah, inovasi inilah buah daripada pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak, tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 sebetulnya belum, kakak-kakak kelompok 2 masih menceritakan pengalaman tentang prestasi, ya, prestasi. Tapi mungkin prestasi ini adalah buah daripada pengalaman yang dikembangkan oleh kakak-kakak ketika mengajar. Maka lahirlah siswa-siswa yang berprestasi. Tapi intinya kakak-kakak, pengalaman ini endingnya adalah hidup aktif, ya. Hidup aktif, dia artinya tanpa harus ada yang mengintervensi, dia akan melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia, saya sekarang harus olahraga, maka dia akan olahraga. Makanya di dalam pengalaman belajar ini pun jangan sampai kita menekankan kepada satu cabang olahraga, kecuali anak tersebut hobi terhadap cabang olahraga tersebut, kan begitu. Jadi semuanya siswa harus menikmati, ya, semua jenis-jenis aktivitas, baik itu yang bersifat keolahragaan maupun aktivitas yang kita kembangkan, itu tentu harus dilakukan secara terentannya berdasarkan tujuan yang ditetapkan, begitu. Oke, kakak-kakak yang ada di kelompok 2, terima kasih atas paparannya. Jadi ini menjadi penguatan kepada kita kakak-kakak mengenai tentang kata kunci yang
yang kedua ini, bahwa salah satu ya kriteria pembelajaran PJOK yang efektif itu adalah apabila pengalaman belajar yang disajikan kepada peserta didik memiliki potensi untuk meningkatkan penampilan ya, dan juga meningkatkan keterampilan kan untuk kelompok 2 yang luar biasa di sore hari ini. Baik kakak-kakak, mana Kanto? Agak dalam juga ya kan? Oke. Silakan kelompok 3. 7 menit ya. Kanto tadi nggak sampai 7 menit. Terus moderatornya juga entah siapa di Kanto kan, entah Kak Sunarti atau Kak siapa ya kan. Buat kali dia ngegas. Jadi ada yang menyajikan, ada juga yang memandu ya kan. Baik. Pada mantap dan terbaik. Udah mantap ya. Silakan. Kelompok 3 siapa? Kanto dan Kak Sunarti boleh di-share PPT-nya ke grup ya. Baik. Oke. Kak Musin maksudnya. Silakan kelompok 3. Mana ini? Kelompok 3. Izin Kak, minum bentar. Kak Okta Pinandi. Silakan Kak Okta. Yang 3 ini pengalaman belajar harus memaksimalkan aktivitas ya, mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini sangat sederhana untuk memahami kata kunci yang ketiga ini. Oke. Ada nama-namanya Kak Okta? Oke, Kak Anggi. Terima kasih Kak. Siap. Yang penting Kak Gunadi udah masuk kan? Oke Kak, lanjut Kak. Lanjut. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasinya. Nama anggota Anggi Ratnadila, Muhammad Arif, Gunadi, dan Oktavinandi. Presentasinya akan disampaikan sama Kak Oktavinandi. Silakan Kak Oktavinandi. Hebatnya Kak Arif. Terima kasih Kak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu Kak Anggi Ratnadila, Kak Muhammad Arif, Kak Gunadi, dan saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang mengapa pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Nah, sebelumnya kata kunci yang kami dapatkan yaitu kata kunci ketiga, pengalaman peserta didik harus memaksimalkan aktivitas dan waktu mempraktikkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Jawaban kami di sini, dari kata kunci tersebut ini sangat penting bagi pembelajaran PJOK karena dengan kemampuan gerak dan memaksimalkan waktu, kita dapat memberikan variasi dalam cara mengajarkan dan dengan produk yang dihasilkan. Murid dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi mereka. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar, sehingga mereka lebih bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengalaman belajar. Di sini kami tadi sudah berunding berempat. Jadi kami memilih satu pengalaman saja dari kami berempat, yaitu pengalaman dari Kak Gunadi, yang mana pengalaman belajar peserta didik harus memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktekkan gerak untuk semua murid sesuai dengan tingkat kemampuannya, di mana pengalaman Kak Gunadi yaitu
Kak Gunadi memaksimalkan waktu dan gerak peserta didik sesuai dengan kemampuannya adalah di saat saya menghadapi peserta didik dalam pembelajaran terutama materi senam lantai. Contohnya di sini senam lantai, di mana ada peserta didik dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada yang ideal, ada yang mempunyai fisik identik gemuk. Jadi, ketika memberikan materi senam lantai, maka saya harus bisa memaksimalkan potensi dan bakat antara peserta didik yang berfisik langsing dengan berfisik gemuk. Dengan cara mengelompokkan peserta didik sesuai dengan berat tubuh idealnya dan membagi mereka dalam jenis praktek yang dimodifikasi berdasarkan kemampuan peserta didik. Nah, itu dari pengalaman kelompok kami tadi. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, kembalikan kepada moderator. Kembali ke Kak Arif. Oke, untuk kakak-kakak yang untuk ngasih saran atau yang lainnya dibolehkan. Atau tidak sama sekali, kita kembali ke sama Kak fasilitatornya, Kak Sam. Kelompok 3 presentasi cuma 2 menit. Soalnya Terlalu yang Kak Gunadi belum masuk. Jadi kami terlalu laju mungkin Kak. 2 menit, ya terlalu laju. Nggak ada dia istirahatnya kan, nggak ada lambai-lambainya. Macam bus patas ya kan. Baik, padahal banyak di sini poin-poin yang perlu dielaborasi oleh kelompok 3, kan begitu. Oke. Kak Oktapinandi, Kak Arif, beserta dengan tim, terima kasih atas paparannya ya Kak ya. Ini terkait dengan ya pengalaman belajar yang yang berpotensi untuk meningkatkan aktivitas ya. Tapi secara konten apa yang disampaikan oleh Kak Okta beserta dengan tim ini sudah sangat sesuai ya. Sudah sangat sesuai. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ya di lapangan ketika siswa-siswa mengikuti pembelajaran PJOK, tidak sedikit yang kita temukan, yang kita amati, ada sebagian anak tidak aktif, begitu. Sebagian anak tidak terlibat, ya, mungkin dengan berbagai alasan. Nah, terkait dengan ini, kalau kita kembali kepada modul apa tentang inklusi, kakak-kakak, tentang inklusivitas, modul berapa? Ayo, modul berapa? Baik. Oke, itu kembali ya Kak ya. Artinya ya ini ya artinya pembelajaran PJOK yang efektif itu apabila aktivitas apabila pengalaman belajar itu mampu melakukan aktivitas belajar. Jadi berbagai kasus-kasus yang tadi ya, fakta-fakta kejadian situasi-situasi yang tadi, inilah butuh kreativitas daripada seorang guru untuk menciptakan, mengembangkan pembelajaran PJOK yang aktif, ya, yang efektif. Efektif itu berjalan dengan lancar, ya kan, terus tepat dia, tepat, ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau ada siswa yang gemuk seperti yang disampaikan oleh Kak Okta tadi, kalau ada siswa yang tidak tahan dia fisiknya untuk mengikuti atau menggunakan alat misalkan bola voli ya kan, bola voli. Nah, rata-rata perempuan yang tidak terbiasa bermain bola voli akan tidak suka dengan yang namanya cabang olahraga bola voli. Ya, karena takut tangannya menebal. Kalau tangannya, lengannya menebal, maka ya tidak halus lagi kan begitu. Karena bagi perempuan kehalusan itu daya tarik bagi laki-laki ya kan. Nah, tidak Kak Okta kan, Kak Anto. Malah semakin tebalnya semakin suka kita kan begitu ya kan. Nah ini
Ya, yang halus-halus itu diterpa angin sudah tumbang kan gitu ya kan, sudah jatuh dia kalau ada angin yang halus-halus itu. Jadi ini kakak-kakak ya, jadi perlulah cara kreativitas dari seorang guru untuk menyahuti mereka-mereka yang seperti ini. Ya, bagaimana upaya yang akan kita lakukan? Tentu sebagai guru PJOK harus mengembalikan semua konsep-konsep pembelajaran Penjas yang kita pelajari di modul ini, ya kan? Mulai dari pengenalan peserta didik, ya kan? Karakteristik peserta didik yang kita dapatkan mungkin di awal pembelajaran melalui kegiatan observasi ataupun kita lakukan tes, sampai kepada ya pengembangan aset, ya aset based thinking. Nah, di sini aset based thinking ini berperan sekali di dalam mengembangkan pengalaman belajar PJOK yang efektif, ya. Mungkin di kelas tidak bisa melakukan aktivitas kita, kan begitu. Nah, tetapi pernyataan ini sebetulnya bertolak belakang dengan PKG PJOK. PKG PJOK itu dimanapun kita, di ruangan manapun, di kelas manapun, bahkan di air sekalipun, kita harus bisa melaksanakan aktivitas yang dapat menimbulkan pengalaman belajar yang tadi. Ya, itulah alumni PKG PJOK. Jadi alasan-alasan teman-teman yang selama ini mengatakan nggak ada alat, tidak ada lapangan, tidak cukup lapangan, ataupun siswanya tidak kreatif, siswanya tidak aktif, begitu, tidak berlaku lagi itu, ya. Jadi alumni PKG PJOK ini, ya kan, bagaimanapun kondisi lapangannya, bagaimanapun kondisi siswanya, bagaimanapun kondisi sarana dan prasarana, alat-alat dan segala keterbatasan itu tidak menjadi hambatan kepada kita, ya. Kenapa? Karena alumni PKG PJOK itu sudah memiliki mindset, ya, memiliki strategi bahwa ya pemahaman pembelajaran PJOK itu bukan melahirkan atlet. Ya, pembelajaran PJOK itu adalah melahirkan insan-insan, siswa-siswa yang mampu menghayati tentang makna jasmani, makna hidup yang hidup sehat melalui aktivitas jasmani, kan begitu. Jadi ketika dia sudah memiliki makna ini, saya pikir ya inilah puncak daripada pendidikan jasmani, kan begitu. Oke, kakak-kakak ya. Jadi kembali kepada yang tadi, ya, PJOK ya yang efektif adalah apabila aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan yang disajikan itu mampu mengoptimalkan keaktifan siswa. Terus gambaran situasi yang berikutnya, kalau kakak-kakak melakukan selama ini pembelajaran mungkin dengan berbagai materi-materi tertentu di lapangan, tetapi siswa itu terlalu lama ngantri, ya, lama ngantri dia. Mungkin di video yang saya tonton ada juga kakak-kakak menyajikan pembelajaran, medianya cuma 1, siswanya ada 10. Untuk mengelaborasi media ini menjadi sebuah aktivitas pembelajaran, anak-anak itu ngantri di belakang. Harusnya kan, ya, kalau medianya 1, mungkin bisa diformat variasinya, kan begitu. Atau mungkin kalau ditambah dia medianya, kalau bola mungkin ditambah di alatnya, ya itu pasti akan meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Tapi kalau bolanya 1, ini perlu kreativitas dari kita sebagai desainer pembelajaran PJOK gitu. Ya mungkin bisa formatnya, variasinya, kan gitu. Ya, kalau mungkin kerancangnya mungkin 1, siswa bola masing-masing 10 ada bola, kan gitu ya kan. Nah, padahal tujuannya adalah untuk melatih kemampuan
lokomotor, ya, lokomotor ataupun manipulatif, ya kan, manipulatif. Lempar bola ke keranjang, tetapi ini guru membuat ngantri di belakang sehingga lempar tidak masuk, ambil lagi, masuk dia ke barisan paling belakang lagi. Ini belum termasuk ciri pembelajaran yang efektif tadi. Nah, bagaimana supaya mereka aktif? Ya udah buat aja lingkaran, ya kan? Nah, jadi pembelajaran yang aktif tersebut, ya, apabila ya kaya aktivitas geraknya kakak-kakak, ya, kaya aktivitas gerak ini adalah makna daripada poin nomor 3 ini, ya. Kalau kaya aktivitas gerak, saya pikir anaknya pun akan aktif untuk melakukan, tidak lama menunggu di barisan, kan begitu, untuk melakukan apa instruksi gerakan yang akan kita lakukan. Jadi kakak-kakak nanti ini akan kita optimalkan ketika luring. Mudah-mudahan, ya kan, di dalam penyelenggaraan rapat besok, ya, konsep-konsep yang kita tawarkan, karena kalau penyelenggaraan PKG PJOK ini yang penting itu ada lapangan, dan juga kita akan minta berbagai alat-alat bantu pembelajaran. Mudah-mudahan bisa disahuti sehingga bisa kita melakukan format pembelajaran yang apalah sesuai dengan konsep-konsep yang ada di modul ini, begitu. Baik, Kak Oktapinandi yang luar biasa, terima kasih kepada kelompok 3 ya atas paparannya. Artinya secara esensial kelompok 3 sudah memaparkan ya bagaimana mengaktifkan pembelajaran peserta didik melalui pengalaman belajar yang dirancangkan, begitu. Makasih Kak Okta, Kak Arif. Iya, baik. Oke, ya. Lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 ini Kak Nirwa kalau nggak salah. Ya Kak Nirwa, kelompok 4. Siapa aja timnya Kak Nirwa? Tadi kelompok 4 diserahkan sama Kak apa nih Kak? Ardi Satrio. Nah, Ardi. siapa aja Kak? Siapa aja Kak Nirwa? Kak Ardi, terus Kak siapa lagi Kak Yulti atau Kak Desi nih Kak? Teman sendiri kenal kayak mana nih? Baru siang baru bangun Kak, jadi lupa Kak. Masih apa? Ada kan Kak Desi di dalam pikiran Kak. Kak Ardi mana? Kak Ardi mana nih? Dia yang ngetik tadi Kak. Nyawa Kak Nirwa belah 100% ke nyawa Kak Nirwa kembali nih. Masih 50% nyawanya nih. Baru Kak bangun Ardi, ya kan. kumpul nyawa lu Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Ya bentar Kak, ini lagi. Ya, untuk kelompok 3 ini mengenai tentang kata kunci pembelajaran efektif ya. Pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Nah, ini juga saya pikir. Ya. Ini saat mau share screen ada pilihan software update, meet, sama entry scan yang mana ya? Oh. Pilihan di atas ini. Di apa mungkin? Di Windows ada Windows di situ? Windows? Ada Windows. Nah, mungkin di situ, di dalam itu. Dibuka dulu file PPT-nya ya, Kak ya. Buka dulu. Oke. Dan dibuka file PPT-nya, kemudian diklik. Diklik file PPT itu sekali, baru share, ada di bawah share. Diklik share. Dia ada keterangan allow not no. Allow ya. Tambah jam nanti tuh Kak Sam. Tambah jam untuk praktek mempublikasikan. Sama kayak saya kemarin kan. Iya betul. Atau bantu nih saya share ke grup ya. Boleh, di-share lah. Siapa yang Kak Ardi tunjuk? Okta boleh kok Okta. Coba saya Kak coba sebentar ya.
Oke, saya share ke grup. Boleh. Siapa Kak Desi? Coba Kak saya, Kak. Oke, Kak Desi-nya. Coba Kak. Ada muncul, Kak? Ada. Oke, muncul Kak. Tunggu Ada muncul ada. Kak Desi juga. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini tak bisa digeser ke bawah. Kenapa ini untuk saya nih, alamak? Bermasalah lagi kah? Yang digeser filenya, Kak. Apa? Yang digeser filenya, Kak Desi. Iya, ini filenya nih, Kak. Tak mau. Oh. Berarti laptopnya nggak support ini. Ya, katanya terjadi error katanya. Tak mau. Iya. Kirim ke saya aja, Kak. Oke. Kirim ke itu, Kak Ardi kirim ya. Di grup udah dikirim tuh Kak Okta. Di grup belum. Udah di grup. Udah ada tuh Kak Okta dikirim di grup. Oke, bentar. Oke, Kak Okta bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, saya perwakilan dari kelompok 4 kami beranggotakan saya sendiri Desi Udiawati, ada Kak Nirwa Mulyo dan Kak Ardi Satrio. Baik, lanjut Kak. Langsung saja, di sini kata kunci pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa kalimat kunci yang mereka dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK? Yang kedua, ceritakan salah satu pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat kunci. Baik, untuk jawaban yang pertama, karena yang pertama mengetahui pengalaman murid, yang kedua tercapainya tujuan pembelajaran, yang ketiga mengaitkan pengalaman dengan kehidupan sehari-hari, terutama pada aktivitas olahraga, yang keempat agar pemahaman peserta didik bermakna, mudah dimengerti dan mudah mengimplementasikannya. Baik, di sini untuk pengalaman saya sendiri, pengalaman saya mengajar, kebetulan saya siswa di tempat saya mengajar, siswanya sudah memiliki basic sepak bola dari lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi ketika pembelajaran sepak bola berlangsung, mereka sudah menguasai tekniknya. Hanya saja pada siswa perempuan diberikan sedikit penjelasan, kemudian diberi materi dalam bentuk permainan yang mudah mereka pahami, karena siswa perempuan mereka juga sering melihat pertandingan atau turnamen sepak bola yang ada di tempat mereka tinggal.
Dengan begitu, semua peserta didik bisa mempraktikkannya dengan mudah. Berikut pengalaman yang kedua dari Kak Nirwa. Ketika memberikan materi kepada peserta didik, pendahuluan dengan penyesuaian tujuan pembelajaran dengan pengalaman yang akan memperhatikan kondisi peserta didik dari persiapan penyusunan materi pembelajaran, membuat barisan atau kelompok, memberikan pengarahan, serta memberikan semangat dalam belajar dan mempraktikkan kegiatan. Dari hal-hal yang disampaikan, maka sumber belajar juga dapat diperhatikan sehingga ketersediaan sarana dan prasarana sudah mencukupi atau perlu dimodifikasi sehingga dalam kegiatan dapat tersesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Pendidik melanjutkan dan memperhatikan gerakan untuk mendapatkan nilai-nilai yang akan dituju sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari pengalaman inilah saya dapat menyimpulkan untuk memperbaiki materi dan dapat mempersiapkan generasi lebih baik. Pengalaman yang ketiga dari Kak Ardi, SMP Negeri 3 Bungaraya terletak di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, yang fasilitas tanah gambut dan banyak parit kanal, baik dari perumahan maupun di lingkungan sekolah, yang mana menuntun murid saya bepergian sekolah lebih banyak gerak melompat untuk melintasi parit atau kanal tersebut. Sehingga saat bertepatan pembelajaran PJOK materi lompat jauh, dari pengalaman murid tersebut, pembelajaran lompat jauh lebih mudah diterapkan. Baik Kak, demikian itu persentase dari kelompok kami. Silakan Kak Ardi. Baik, terima kasih Kak Desi atas paparannya. Itu yang dapat kami sajikan dari kelompok 4. Bagi kakak-kakak yang lain ada kritik, saran, dan pertanyaan, dipersilakan. Baik, makasih Kak Ardi. Kak Ardi kan? Siap Pak. Ya. Baik. Kak Nirwa dan siapa timnya Kak Nirwa? Kak Desi. Oh Kak Desi. Desi Widiawati, Kak Nirwa, Kak Desi. Baik. Makasih Kak DNA ya. Desi Nirwa Ardi DNA. DNA. Baik. Bagus ya paparannya. Jadi kakak-kakak semua terkait dengan poin yang nomor 4 ini, pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman. Ini juga salah satu kriteria pembelajaran PJOK yang efektif. Memang betul Kak, artinya ketika kita menyajikan pembelajaran harus kita lihat level siswanya. Ya, kita lihat. Ini hampir-hampir sama sebetulnya kajiannya antara nomor 4, nomor 3, dan nomor 2 mengenai tentang pengalaman belajar. Nah, cuman ini kepada level ya. Mungkin ada yang level misalkan dalam pembelajaran senam ya, senam guling ya, guling ke depan ya atau rolling ke depan. Nah, tentu harus kita petakan mana siswa kita yang belum bisa sama sekali dan yang sudah bisa dan yang sudah mahir. Ini adalah level-levelnya. Nah, untuk mengetahui ini kan kita guru harus melakukan tes. Ya, ada beberapa beberapa kondisi yang memang harus kita tes awal. Dari cara melakukan tes mungkin dicoba dulu kan begitu dengan cara bantuan kan begitu. Nah, jadi dalam menyajikan pembelajaran kakak-kakak harus sesuaikan dengan levelnya ya. Sesuai dengan level tingkatan pengalaman dia. Ya. Nah, seandainya kalau kakak-kakak menemukan siswa yang gemuk, kan nggak mungkin sama kita buat jenis latihan ataupun gerakan ataupun aktivitas yang kita berikan antara anak yang gemuk dengan yang tidak bisa, yang sudah bisa.
kan gitu, atau yang kurus, nggak mungkin sama ya. Jadi harus kita beda-bedakan. Disinilah kakak-kakak nanti akan akan mendapatkan sajian pembelajaran, pendekatan pembelajaran dengan metode inklusi. Jadi metode inklusi ini ya, kita guru merancang berbagai macam variasi aktivitas. Tetapi variasi aktivitas ini sudah disesuaikan dengan level siswa kita, ya, sudah sesuai dengan levelnya. Jadi nanti ketika sudah disajikan level aktivitas ini sesuai dengan level tingkat siswanya, ya siswa kita berikan kebebasan untuk memilih mana dari berbagai aktivitas ini yang dipilihnya. Ya, mungkin dipilihnya nomor 2, padahal nomor 1 yang paling sederhana aktivitasnya. Dipilihnya nomor 2, ya kan? Tetapi yang nomor 2 ini juga tidak bisa dia. Maka boleh si siswa yang belum bisa ini, yang level apalah kita katakannya, level rendah lah ya kan, bisa diturunkannya level dia ke aktivitas yang paling mudah begitu. Ini sangat sulit memang di dalam menyajikan pembelajaran yang berbasis pengalaman sesuai dengan level ini. Kenapa? Karena guru harus ekstra ketat di dalam memikirkannya, ya. Nggak bisa nggak bisa ya sudah itulah pokoknya kalian main bola sajalah ya. Padahal materinya hari ini adalah misalkan bola basket kan begitu. Banyak guru seperti itu, banyak sekali ya. Artinya tanggung jawab moral dia terhadap tugas profesi dia seakan-akan terabaikan gara-gara hal yang lain kan begitu. Itu tidak boleh. Jadi alumni PKG PJOK tidak seperti itu. Tapi jadikanlah pembelajaran ini ya kan, ataupun PJOK ini sebagai sebagai tugas ya, tugas mulia kita untuk ikut membangun negeri ini ya. Sehingga nanti ya kalau memang ya pembelajaran PJOK bisa diterapkan sesuai dengan hakikatnya, saya pikir tidak adalah orang lain mengatakan ya PJOK itu sangat luar biasa, pasti itu yang datang kan gitu ya kan. PJOK itu sangat enak, tidak ada kata-kata cuman gitunya PJOK kan gitu ya kan. Itu pun bisa aku kalau mengajar gitu aja. Ternyata yang dilihatnya gurunya itu ketika masuk PJOK kasih bola, terus anak-anak main bola dia minum kopi kan gitu. Ini yang paling bahaya. Ini jangan sampai kita sendiri yang menciptakan image, pandangan-pandangan seperti itu kepada kita keluarga besar PJOK. Ini kakak-kakak dilahirkan PKG PJOK ini adalah untuk menghidupkan keluarga besar PJOK. Ya. Keluarga PJOK itu ya guru-guru PJOK beserta dengan insan-insan olahraga yang ada di perguruan tinggi kan gitu. Kita itu saling bersatu, tidak bisa saling berpisah ya untuk membangun negeri ini dari pintu PJOK. Nah itu kakak-kakak. Makasih Kak Nirwa, makasih Kak Ardi, makasih Kak siapa tadi moderatornya? Kak Desi, Kak. Kak Desi. Wah. Terlupa terus sama Kak Desi. Kak Desi, itu bukan loss ingatan ya, karena memang udah lelah kan begitu. Tahulah Kak Desi melewati udara, bumi. Tega dirimu melupakan dirinya. Melewati bumi Riau Melayu kan gitu ya. Bumi Melayu. Ya, bumi Melayu. Tanonya orang Melayu, Riau gitu. Sampai ke Sumatera Utara kan punya orang Riau, Sultan Syarif Kasim. Iya. Ya, oke. Makasih kelompok 4. Kita lanjut ya Kak ya. Kelompok yang terakhir Kak Resan beserta dengan tim. Silakan Kak Resan. Baik, Kak Iin. Oke, berikan tepuk tangan untuk Kak Resan dan tim. Yeay, ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asam dan kakak-kakak yang lain, mohon maaf sebelumnya. Dari tadi saya cukup mendengar suara saja karena jaringan cukup tidak bersahabat. Kasihan Allah. Tapi kata Kak Re,
keluarkan suara sebentar nggak apa-apa katanya gitu. Saya usahakan agak di pinggir jalan nih. Oh nanti suara Onda agak ini. Lanjut Kain. Suara pun enggak apa-apa lah ya kan. Kelompok 5 ya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan antara saya sendiri, kemudian Kak Rey dan Kak Edi. Sore ini akan mempresentasikan daripada hasil kerja kelompok kami. Untuk itu kepada Kak Rey kami persilakan. Baik, terima kasih Kak In. Ya. Izin Kak Sam, terdengar Kak Sam, suara Kak Sam? Lanjut Kak Resan. Selainnya juga nampak jelas. Sangat jelas. Baik, terima kasih Kak Sam selaku fasilitator dan kakak-kakak sekalian. Mohon izin kami dari kelompok 5 dengan materi kata kunci pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotor, efektif dan kognitif. Di mana kelompok kami, kelompok 5, terdiri dari yang pertama itu Kak In Susanti, yang kedua Kak Edi Erwanto, dan yang ketiga saya sendiri Raisan Alif. Di sini adalah nampak anak mudanya. Ya, salam PJOK. Gagah kali. Mohon izin Kak Sam. Pandai kali Kak Resan buat foto saya itu ya. Lanjut Kak Resan. Baik, untuk pertanyaan pemantik. Ya. Baik, untuk pertanyaan pemantik di sini yaitu yang pertama, mengapa kalimat kunci yang tadi dianggap penting dan untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Yang kedua, pertanyaan pemantik kedua yaitu adalah ceritakan pengalaman dari kami masing-masing nanti yang berhubungan dengan kalimat kunci tersebut. Di sini Kain, mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotor, efektif dan kognitif dalam pembelajaran. Kain menjelaskan bahwa mengapa penting, karena agar aspek-aspek pembelajaran yang kita lakukan dapat tersampaikan kepada peserta didik dengan baik, yaitu dalam penekanan kemampuan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran yang disajikan. Ceritakan salah satu pengalaman Anda di sini Kain yang berhubungan dengan kalimat tersebut, yaitu membuat media pembelajaran dan mudah dipahami. Yang berikutnya itu Kak Edi Erwanto. Untuk pertanyaan pemantik pertama, mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotor, efektif dan kognitif dalam pembelajaran PJOK. Jadi menjelaskan bahwa karena kita harus tahu sejauh mana kemampuan gerak dan keterampilan setiap peserta didik. Ceritakan pengalaman Anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Jadi menjelaskan bahwa salah satu pengalaman saya adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk melakukan gerak sesuai dengan pembelajaran. Yang ketiga, Raisan Alif. Berdasarkan pertanyaan pemantik pertama, mengapa pengalaman belajar harus memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotor, efektif dan kognitif dalam pembelajaran PJOK. Dengan mengintegrasikan ranah psikomotor, efektif dan kognitif, pembelajaran PJOK tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga pada pengembangan pengetahuan dan sikap yang holistik. Hal ini membantu siswa menjadi individu yang sehat, berpengetahuan dan berkarakter. Pengalaman saya di sini yang saya ingin ceritakan adalah tentang permainan kecil. Aktivitasnya di sini siswa dibagi menjadi tim-tim kecil untuk bermain game sepak bola mini. Guru menekankan pentingnya kerjasama tim, komunikasi, dan sportivitas selama permainan. Siswa diajak untuk merenungkan peran mereka dalam tim dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi hasil pertandingan. Setelah pertandingan atau permainan, ada diskusi singkat tentang strategi yang digunakan, apa yang
berhasil dan tidak, serta bagaimana perasaan mereka saat bermain. Ini menggabungkan refleksi, afektif, dan kognitif. Berdasarkan tema pembelajaran tadi, sepak bola, potensi yang mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif, yaitu untuk psikomotornya, meningkatkan keterampilan dasar sepak bola seperti dribbling, passing, dan shooting. Untuk kognitifnya, memahami aturan permainan, strategi dasar, dan pentingnya pemanasan serta pendinginan. Untuk afektifnya, yaitu adalah pengembangan sikap sportivitas, kerjasama tim, dan penghargaan terhadap usaha teman kelompok. Baik, demikian hasil pemaparan dari kami kelompok 5 atau kelompok terakhir pada sore hari ini. Kami kembalikan ke Kadin selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Raisan. Baik kakak-kakak semua, itulah tadi hasil kerja kelompok dan presentasi daripada kami kelompok 5. Untuk segala saran, masukan, atau pertanyaan, kami berikan kepada kakak-kakak semua. Baik, makasih Kak Iin pada tim kelompok 5. Ya, luar biasa Kak Raisan, hasil diskusi ini ya artinya apa yang menjadi esensi daripada kriteria yang kelima ini saya pikir sudah tersampaikan oleh Kak Raisan tadi. Ya, ini saya apresiasi luar biasa ya. Artinya kakak-kakak semua bahwa di dalam melaksanakan pengalaman belajar PJOK itu tentu tujuan itu tidak secara parsial ya, tidak secara sendiri-sendiri, tetapi harus satu kesatuan yang holistik antara keterampilan kognitif dan juga afektif ya. Nah, ini kakak-kakak menjadi perhatian kepada kita, dan salah satu indikator ya, indikator pembelajaran yang efektif itu adalah lihatlah apakah aktivitas pembelajaran yang dikembangkan oleh sang guru PJOK sudah mampu untuk mengembangkan ketiga ranah tadi ya kan, sesuai dengan yang disampaikan Kak Raisan tadi. Karena kakak-kakak nanti akan dalam mengimbaskan ini akan ke lapangan ya. Ketika masuk dia, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh peserta tersebut efektif atau tidak, maka kakak-kakak lihat ya, muncul nggak kognitifnya, muncul nggak afektifnya, atau hanya psikomotor saja kan begitu. Nah, ini tentu terkait juga yang namanya nanti instrumen ya, instrumen ataupun asesmen ataupun penilaian di dalam pembelajaran kan begitu. Jadi ketika gurunya hanya menilai keterampilan saja, bisa diindikasikan berarti si guru tersebut tidak memikirkan tentang pengetahuan, tentang kognitifnya dan juga tentang afektifnya begitu. Oh baik ya, kakak-kakak semua ya, Kak Raisan beserta dengan tim yang telah memaparkan, memberikan penguatan kepada kita terkait dengan poin nomor 5 ataupun 5 kalimat kunci di dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Ya. Jadi kakak-kakak pengalaman belajar harus memiliki potensi ya, potensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan secara holistik, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Oke, kakak-kakak semua sudah presentasi. Saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan berkontribusi. Saya pikir semuanya aktif ya. Untuk selanjutnya kakak-kakak nanti silakan buka di LMS. Mungkin di situ ada tugas refleksi ya, tugas refleksi yang harus kakak isi. Nah, di sana itu kalau nggak salah mengenai tentang ini kan kita kan sudah mempelajari tentang aspek-aspek pembelajaran yang efektif, terus kriteria pembelajaran yang efektif sebanyak 5 tadi sudah kita bahas. Nah, coba refleksi kakak-kakak, apakah ya praktik pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan selama ini ya sudah merupakan perjalanan
pembelajaran yang di dalamnya itu ada pengalaman murid yang bermakna, kan gitu. Jika belum, mengapa, di mana yang belum, kalau sudah, kenapa sudah, dan di mana dia yang sudah dilakukan. Kemudian kakak-kakak nanti di situ juga ada akan pertanyaan kalau belum ataupun kalau sudah, apa yang akan kakak-kakak optimalkan untuk ke depan ini di dalam mengembangkan pembelajaran kegiatan fikih. Nanti dibuka aja kakak-kakak ya di apa namanya di bagian pokoknya setelah sinkronis ini ya. Baik. Karena sudah ada yang nangis bayi, maka kita sudahilah pertemuan kita hari ini. Dan saya nggak tahu itu bayi rekaman atau bayi ini. Mudah-mudahan bayi nyata lah ya. Karena tangisan bayi itu apa meluluh lantahkan hati. Iya, meluluh lantahkan kejenuhan ya kan. Nah, baik. Karesan untuk screen kamera kita hari ini ya. Mohon kepada kakak-kakak, Kak Abdul Mujid, mana Kak Abdul Mujid? Supaya nampak ini hari ke-9 ya Kak Nirwah, selanjut 9. Tangan kita begini ya Kak ya. Nah, tinggal satu lagi kan begini oke. Kasih aba-aba Kak Resan. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo Kak Riko. Lagi 1, 2, 3. Oke. Makasih Kak Resan, nanti kirim Kak ke grup. Baik, kakak-kakak semua selamat istirahat. Besok kita lanjut lagi tatap maya yang berikutnya, tapi belum tahu kita jam berapa. Nanti malam akan kami sampaikan informasi tentang itu di grup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kita lihat ya, udah menunggu bus itu. Saya ketinggalan nanti. Baik Kak, baik. Oke. Baik.